Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara MPLS pada pagi hari ini. Hari ketiga yaitu tentang tata krama dan tata tertib siswa. Baiklah anak-anak, saya mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Bu Wiwin Ernawati, saya mengajar IPA di kelas 9 dan Bahasa Daerah di kelas 8. Anak-anak, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang tata krama terlebih dahulu. Ya, tata krama siswa. Tata krama ini berlaku untuk semua orang. Apa sih tata krama itu? Tata krama adalah adat istiadat atau adat sopan santun yang biasa disebut dengan etika, ya. Contohnya misalnya bagaimana masa kanak-kanak ini dengan teman-temannya gak boleh keplak-keplakan misalnya. Kemudian bagaimana sikap kalian kepada orang tua. Nah, ibu atau bapak mesti mengajari kalian. Panggil saya bapak, itu panggil saya ibu. Ini kakakmu, itu adikmu. Nah, itu adalah etika ya. Kemudian anak-anak, pada waktu kita masih kecil, orang tua kita itu melatih kita bagaimana caranya makan, bagaimana caranya minum, bagaimana menyapa, memberi hormat, dan tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana cara berpakaian. Nah, perilaku-perilaku ini akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itulah yang dinamakan dengan tata krama. Nah, dalam tata krama ini ada berbagai macam. Misalnya dalam pergaulan sehari-hari, ya. Ada orang di sini ada tipe kedondong, ya. Ada yang tipe durian. Kalau kedondong itu orangnya halus, lembut, tapi isinya jerawut-jerawut. Nah, tapi kalau durian itu orangnya misalnya kasar ya, keras, tapi lemah lembut dalamnya. Macam-macam. Kemudian anak-anak ada juga tata krama komunikasi atau pergaulan. Sekarang ini zamannya IT ya. Zamannya IT, anak-anak harus tahu bagaimana tata krama menggunakan IT. Anak-anak jangan suka mengupload hal-hal yang tidak semestinya, ya. Misalnya mengolok-olok temannya, kemudian mengirim gambar-gambar yang misalnya tidak senonoh, ya. Misalnya berkata yang tidak sopan, mengumpat, itu yang nggak boleh. Misalnya di IT, apalagi di IT itu dibaca oleh orang sedunia, ya. Kemudian anak-anak, apa sih kuncinya supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan baik? Yang pertama, perlakukan orang lain itu bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau kita dicubit itu sakit, kamu jangan mencubit. Kalau kamu ngomongin seperti ini, oh ya kamu jangan sampai membuat orang lain ngantuk. Nah, kemudian kamu harus menyadari bahwa setiap orang itu punya perbedaan. Ya, nggak ada yang sama persis. Walaupun kembar itu nggak ada yang sama persis. Makanya anak-anak harus menyadari bahwa kita itu berbeda. Kemudian anak-anak, yang ketiga, kamu mengenal. Kalau kamu sudah kenal, maka kamu akan sayang. Seperti tadi, ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau kamu sudah kenal itu, pasti kamu akan tahu dan sayang sama ibu. Nah, bagaimana sih caranya berkenalan? Kalau misalnya ada dua belah pihak seperti saya dengan kalian, maka kalian menyebutkan nama, ya. Kemudian kalau kenalan itu jangan sambil merem, ya, jangan sambil bingung, ya, itu enggak bagus. Kemudian misalnya salaman, yo jangan mengayun-ngayunkan tangan kayak orang reken, gitu,
ya. Kemudian yang kedua, anak-anak tata kerama bertamu. Nah, ini zamannya zaman corona, anak-anak. Jangan mudah bertamu. Iya, lek sing duwe omah iki belum ditamuni. Iya, nek sing duwe omah itu sehat. Nah, oleh sebab itu, kalau kamu mau bertamu, hendaknya janjian. Gunakanlah fasilitas HP, WhatsApp, telepon dulu yang mau dikunjungi, berkenan atau tidak. Ya. Yang ketiga, tata krama berbicara. Berbicara ini anak-anak harus hati-hati loh ya. Berbicara itu jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai memotong pembicaraan orang lain ya. Kalau kamu diajak bicara, jangan mainan HP sendiri kayak rang-reken. Nah, ini anak-anak zaman sekarang karena semua sibuk dengan HP-nya, dijak ngomong itu sampai rang-reken. Jangan, itu nggak boleh ya. Kemudian anak-anak cara berpakaian. Kalau menggunakan pakaian seragam ya bagaimana aturannya? Dimasukkan, pakai atribut dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya pakaian ini nanti kalau kamu sudah pelajaran di sekolah, luring, kalau misalnya waktunya olahraga ya pakai pakaian olahraga. Kalau misalnya olahraganya sudah selesai, ya ganti pakaiannya dengan pakaian seragam yang ditentukan pada hari itu. Jangan domane wis wayahe olahraga mesisan bu, mesisan rusuh, ndak usum sekarang ya, di SMP kita ndak boleh seperti itu. Kemudian anak-anak kalau pakai baju harus dicocok dengan situasi. Ya. Baju pesta jangan dibawa ke pasar, ya. Baju tidur jangan dipakai untuk belanja. Nah, ini anak-anak penting. Kadang-kadang anak-anak mesisan rusuh, mesisan jangan. Kita harus menghargai diri sendiri. Kemudian anak-anak cara berjalan. Ini cara berjalan kalau laki-laki itu melindungi wanita, lek kate nyabrang, lek lanang ya di tengen. Untuk apa? Tengen pindah ngiwa gitu karena kendaraan dari sebelah kiri. Kemudian kalau berjalan seperti itu. Ya, kalau misalnya laki-laki perempuan di depan ya laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang gitu ya. Dan sebagainya. Anak-anak bisa mempelajari melalui PPT saya. Kemudian tata krama makan. Anak-anak lek diparingi makan itu jangan diambu-ambu di depan yang masak. Itu enggak bagus, enggak sopan. Ya, kamu kalau misalnya kepengin tahu, dicicipi. Setelah dicicipi enak, harus dimakan. Tapi jangan dicicipi terus dilepeh, enggak boleh itu ya. Kemudian anak-anak, bagaimana kalau batuk? Pada waktu makan, kalau kita batuk ya mulutnya harus ditutup supaya makanannya tidak kemana-mana. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Kemudian yang berikutnya cara menggunakan fasilitas umum. Nah, yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Anak-anak kadang-kadang jalan-jalan ya ke alun-alun atau kemana ya. Di situ jangan buang sampah sembarangan karena sampah satu potong itu akan mencemari lingkungan. Kemudian jagalah kebersihan. Ya, anak-anak nanti kalau kalian sudah pembelajaran tatap muka, maka kalian harus menjaga kebersihan kelas, kebersihan halaman sekolah ya. Sekolah kita ini adalah rumah kedua. Rumah pertama adalah rumah tempat kita tidur, rumah kedua adalah tempat kita kerja, tempat kita sekolah, gitu ya. Kemudian anak-anak, kalau ke taman, nah, tadi sudah saya katakan, misalnya kalau ke alun-alun, gitu ya, sama juga dengan ke taman. Nah, yang keempat, sopan berkendaraan di jalan. Anak-anak ojo dumani sepedaan saenake dhewe. Jalan itu milik umum. Ya. Jangan menganggap itu jalanmu sendiri. Nah,
oleh sebab itu kamu harus menghargai pengendara lain, menghargai orang jalan kaki, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan tata tertib siswa SMP Negeri 3 Lawang ya. Kalau tadi yang pertama kita sudah mempelajari tentang tata krama, itu berlaku umum. Sekarang adalah tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 3 Lawang. Anak-anak, ada ketentuan umum. Ketentuan umum ini adalah kewajiban ya. Kalian wajib mematuhi peraturan, wajib menjunjung nama baik sekolah, dan wajib bersopan santun kepada Bapak Ibu guru dan karyawan maupun dengan teman-teman kalian. Anak-anak, selain ketentuan umum pada tata tertib sekolah ada ketentuan khusus ya. Hal-hal masuk sekolah ini dilaksanakan pada saat kalian melakukan tatap muka. Nah, kalau sekarang kita masih daring, jadi aturannya tidak seperti itu. Yang penting pada waktu pembelajaran kalian tidak boleh terlambat. Silahkan kalian mengikuti dengan seksama, dengan serius ya, supaya kalian juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada kewajiban anak-anak, kewajiban siswa ya. Ini bisa dibaca, silakan dibaca di video saya ini, di PowerPoint saya ini. Kemudian yang ketiga adalah hak siswa. Jadi kalau anak-anak kepingin mendapatkan hak, tolong kewajibannya dilaksanakan dulu ya, supaya seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi anak-anak ini sekali lagi dilaksanakan pada waktu tatap muka. Kemudian larangan sekolah juga begitu ya, dilaksanakan pada waktu tatap muka. Nah, anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini Ibu mengingatkan bahwa pada waktu kemarin orang tua kalian datang ke sekolah melakukan daftar ulang, itu mendapatkan lembaran tata tertib siswa. Tolong itu dibuka ya. Minta ke ibunya atau bapaknya untuk dipelajari ya, apa sih Bu iki, Pak iki. Karena apa? Kalian di rumah. Kalau kalian di sekolah mungkin Ibu bisa menjelaskan. Nah, berhubung ini di rumah, ini minta bantuan orang tua kalian ya. Kemudian anak-anak ada hal-hal tentang pemakaian seragam. Walaupun kalian sekolahnya di rumah, kalau hari Senin dan Selasa seragamnya putih-putih. Kalau misalnya disuruh setor foto gitu ya, ya fotonya pakai seragam sesuai harinya. Rabu Kamis biru putih ya, Jumat Sabtu pramuka. Kalau misalnya kalian disuruh menggunakan pakaian olahraga, ya digunakan pakaian olahraga sekolah ya. Kemudian yang berikutnya adalah sanksi dan pembinaan. Anak-anak, kalau kita misalnya melanggar, namanya manusia ya, tidak luput dari salah. Kalau kita misalnya melakukan kesalahan, maka akan diberi pembinaan. Pembinaan yang pertama dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kemudian oleh wali kelas. Kemudian kalau misalnya gurunya tidak mampu sendirian, wali kelasnya juga sudah melakukan pembinaan, ini dibantu oleh BK. Anak-anak kalian boleh datang kapan saja ke BK ya, untuk misalnya konsultasi, bukan hanya karena melanggar. Nah, kalau kalian melanggar, itu nanti yang menyangsi adalah Bapak Ibu guru tatib. Jadi tatib itu umpamanya itu polisi lah, gitu ya. Kemudian anak-anak di sini ada poin. Jadi anak-anak kalau melakukan pelanggaran apapun itu ada angka-angkanya. Ya, jangan sampai kamu menabung poin, karena menabung poin itu nanti bahaya. Kalau kamu tabungan poinnya itu sampai 100, maka orang tua akan dipanggil. Ya, 50 saja sudah dipanggil orang tuamu. Kemudian kalau misalnya 150 sampai 200, kamu diskors 6 hari.
ya. Kalau 101 sampai 150 diskors 3 hari, kamu belajar di rumah. Teman-temanmu belajar di sekolah dibimbing Bapak Ibu guru, kamu belajar di rumah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nggak enak, Rek. Nah, kalau sampai 300, Bu, wah ini berarti sudah nggak kerasan di SMP 3. Ya. Kalau sudah 300, wah ini alamat kamu harus cari sekolah lain. Kenapa, Bu? Lawang aturan di SMP 3 nggak mau mematuhi kok. Ya, kan berarti nggak kerasan di SMP 3. Nah, makanya jangan sampai kamu melanggar. Nah, pembinaan itu macam-macam. Ada teguran, ya. Ada pembinaan dari Bapak Ibu guru, ada pembinaan dari BK, ada pembinaan dari tatib, ya. Lek sik gak mempan ya wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah gak mempan ya kepala sekolah. Nah, ini jangan sampai anak-anak. Nah, dengan catatan perhitungan poin itu berlaku selama kamu menjadi siswa SMP 3. Jadi ya ditumpuk, Rek, di kelompok no gitu. Makanya jangan sampai kamu punya poin. Loh, Bu, lah poinnya kok bisa tahu? Ya iyalah, nanti kamu kalau pembelajaran tatap muka, setiap anak punya buku tatip namanya. Nah, buku tatip itu mencatat poin. Karena sementara ini kamu masih di rumah, kamu masih daring, maka kamu tidak punya buku tatip, tapi kamu diberi lembaran tatip. Gitu ya. Kalau sudah, ya itu tadi. Bukunya ini nanti akan disimpan di sekolah selama kamu menjadi siswa SMP 3 Lawang. Apa saja isinya, Bu? Isinya kriteria-kriteria, ya. Nah, kriterianya ada di sini semua. Tentang kelakuan, ini ada kriterianya. Kalau misalnya, ya nomor 1, katakanlah, tidak sopan pada guru atau karyawan atau kepala sekolah, tabungannya 50 dan seterusnya. Kemudian ada kerapian, rek kabeh ku diatur, ya. Sekolah ini supaya kita menjadi teratur. Ada kerajinan, nah, nggak ikut upacara, ada poinnya, ya. Senin nggak upacara, ada poinnya. Kemudian kebersihan. Nah, anak-anak, kenapa ada tata tertib? Tata tertib itu bertujuan semata-mata supaya kita menjadi orang yang tertib, supaya kita menjadi orang yang punya etika. Oleh sebab itu, anak-anak, sekali lagi Ibu pesen jangan sampai kalian menabung poin. Ya, saya kira sampai sekian. Yang paling terakhir ini adalah pelanggaran pada sanksi khusus. Nah, sanksi khusus ini anak-anak nggak seperti di atas, ya. Kalau misalnya kalian melanggar, maka kalian langsung diskors, nggak usah nabung poin, ya. Misalnya ngerusak, nah ini langsung kamu diskors, ya. Tergantung berat ringannya kesalahanmu. Kemudian kalau pelanggaran berat, wah ini wes langsung dikembalikan ke orang tua, wes gak ada ngenteni 300, gitu ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak jangan sampai, sekali lagi jangan sampai. Ibu pesen kalian jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang bijaksana, sehingga kalian memiliki masa depan dan memiliki cita-cita yang baik, tidak merusak masa depan kalian sendiri. Anak-anak, saya kira sampai sekian dulu tentang tata tertib di SMP Negeri 3 Lawang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.